Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an Allah. Asyhadu an la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasul ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu adzim. Pirsawan UPTV yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala, karena hingga saat ini kita masih mendapatkan kemurahan Allah Ta'ala berupa kesehatan, sehat jasmani dan rohani, berkesempatan untuk duduk di depan TV menikmati apa yang disajikan dalam hal ini oleh UPTV terkait dengan topik-topik tentang agama Islam. Saudara sekalian, Allah, kesempatan ini saya akan membawa topik terkait jaga akhlakmu dalam berpuasa. Kita paham Rasulullah itu pernah bersabda, innamal bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus adalah untuk memuliakan akhlak. Jadi fungsi utama Rasulullah diutus itu ternyata dalam rangka memperbaiki akhlak manusia. Ingat, akhlak itu, saudaraku sekalian, menyangkut hubungan kita antara seorang makhluk atau hamba kepada Tuhannya, antara seorang hamba makhluk ini dengan makhluk lainnya. Itu adalah akhlak. Kalau mengikuti tarifnya Al-Ghazali, akhlak itu adalah fal khuluqu ibaratun an hayatin fi nafsin rasikhatun anha tasdurul af'alu bisuhlatin wa yusrin min ghairi hajatin illa fikrin wa ru'yah. Artinya, akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi akhlak itu sifatnya spontan, tidak memerlukan waktu untuk berpikir aku harus melakukan apa, siapa yang perlu saya sambut dalam akhlak ini. Tidak perlu. Paling mudah contoh dalam akhlak itu kalau ada orang Islam yang bersin. Orang yang bersin paham tentang tuntunan agama akan mengucapkan alhamdulillah. Hajing, alhamdulillah. Dia akan ucapkan itu. Orang Islam yang berpaham tentang tuntunan akhlak, diminta atau tidak diminta, dia kenal atau tidak, dan tidak perlu ngurusin. Yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah tadi, aku kenal enggak ya, tetanggaku atau bukan ya, tidak perlu ngurusin. Langsung ada saudara kita yang mengucapkan alhamdulillah dalam bersin, langsung ucapkan ya rahamukallah. Artinya semoga kalian mendapatkan kasih sayang Allah. Nah, sebagai orang Islam yang didoakan karena paham tentang akhlak, mereka juga tidak melihat siapa yang mendoakan saya tadi. Spontan mereka akan menjawab, yahdikumullah walakum. Bayangkan saudaraku sekalian, kalau kegiatan semacam ini antara apa yang disampaikan direspon oleh orang dengan baik dan direspon kembali orang yang didoakan, maka hubungan dalam masyarakat akan sangat baik. Akhlak. Misalkan juga akan terjadi kejadian di suatu tempat ya, ada kecelakaan di jalan. Karena orang yang berakhlak baik itu tidak melihat dia siapa, temanku apa bukan, tetanggaku apa bukan, aku kenal. Kalau dia kecelakaan perlu bantuan, ya kita membantu. Itu akhlaknya orang Islam. Berlaku baik, membantu baik, dan memberikan bantuan kepada orang yang kita kenal, itu adalah kebaikan.
kita tidak tahu untuk dalam berakhlak baik ini tidak harus memilih dia harus seagama dengan kita, sekeyakinan dengan kita, sekampung dengan kita, senasab dan tidak ya. Jadi berbuat baik ya, tanpa mempertimbangkan ini saudara saya atau bukan, kenal atau bukan, kita lakukan kebaikan itu semuanya. Itu bagian dari tadi kehidupan kita, bahwasanya kebaikan akhlak itu adalah bagian tugas yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi dalam bulan Ramadan, saudaraku sekalian, betapa Rasulullah itu pernah bersabda, "Malam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa Allahi hajatun fi ayada'a ta'amahu wa syarabahu." Hadis riwayat Bukhari. Al-Bukhari meriwayatkan ini dengan sebenarnya karena Rasulullah itu pernah bersabda, siapa yang tidak dapat meninggalkan bicara dusta dan perbuatan tipu daya, maka tidak ada hajat sebagai Allah untuk meninggalkan makan dan minumnya. Dalam orang Jawa mengatakan, jangan sampai puasa kita menjadi gopong. Artinya apa? Tidak mentes, tidak isi, tidak mendatangkan pahala. Naudzubillah. Kita perhatikan ini. Siapa yang berpuasa tidak meninggalkan bicara dusta, tidak meninggalkan tipu daya, maka Allah tidak berhajat dengan apa yang kita laksanakan itu. Saudaraku yang saya hormati, setelah kita memperhatikan akhlak dalam berpuasa ini, insya Allah kita akan sangat hati-hati. Baik akhlak yang berkait dengan pandangan mata, akhlak yang terkait dengan pendengaran kita, akhlak yang terkait dengan fisik kita, terutama tangan dan kaki kita. Akan hati-hati. Jangan sampai puasa kita gopong, maka kita melakukan apapun yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangkan. Saudaraku, walaupun Rasul mengatakan di dalam hadis riwayat Muslim, asyamu junatun wa idza kana yaumin saumin ahadukum falayarfus wa la yakdzab fa in sa'aba. Puasa adalah perisai. Maksudnya perisai itu perisai dari perbuatan yang tidak baik, dari akhlak yang baik pada diri kita. Kita akan hati-hati. Perisai ini kita gunakan karena kita sedang puasa. Jika pada hari dia puasa, maka janganlah berkata keji, seperti yang tadi saya sampaikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari ya. Sama, jika seorang mencela atau mengajak berkelahi, katakanlah saya sedang puasa, ini shaimun. Nah, ungkapan ini bukan berarti nono nanti setelah tidak puasa tak latih nih. Bukan itu ya. Bukan itu. Maksudnya kalau kita terkondisi dalam puasa ini untuk bersabar, untuk berkata yang baik, menghindari yang jorok, yang laghun dan rafas, insya Allah kita nanti terbiasa dalam sebulan ini akan menjadi habit kita. Di luar puasa pun kita akan hati-hati. Oleh karena itu dalam puasa kita juga akan mesti banyak berdoa ya. Kita paham bulan puasa itu juga bulan berdoa. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hambaku Muhammad bertanya tentang aku ya, katakan sungguh aku dekat. Aku mengabulkan permohonan dari orang-orang yang berdoa apabila dia mau berdoa.
Artinya dalam bulan Ramadan ini adalah bulan di mana doa-doa diijabahi, dikabulkan permintaan kita. Belum lagi saudaraku sekalian, ada memang waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa. Insya Allah kita paham. Misalkan antara adzan hingga iqamah setiap waktu-waktu sholat adalah waktu doa-doa diijabahi Allah Ta'ala. Rasulullah ngendikan, la turatu doa bainal adzan wal iqamah. Tidak tertolak doa yang dipanjat kepada Allah pada adzan pertama sampai iqamah. Gunakan waktu itu untuk berdoa, apalagi kita sedang puasa. Maka derajat untuk terkabulkan atas apa yang kita mohonkan insya Allah lebih mantap. Sehingga kita, karena ada waktu antara adzan ya iqamah itu mustajabah, maka saudaraku sekalian, jangan pernah kita tinggalkan sholat 5 waktu itu di tempat di mana adzan dikumandangkan. Baik itu kita yang mukim maupun kita yang bertugas di lain tempat. Upayakan setiap adzan atau sebelum adzan kita sudah bersiap untuk menuju masjid. Bukan saja mendapatkan waktu yang mustajabah dalam berdoa, tetapi kita melakukan sholat wajib berjamaah itu sudah berlipat pahalanya. Masya Allah. Perhatikan ini, rencanakan ini, perbaiki sholat kita agar kehidupan kita dari waktu ke waktu semakin lama. Ingat ya, Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, salah satu la turatu da'watuhum as-shaimu hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul madlum. Ada 3 kelompok orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, seorang pemimpin yang adil, imam yang adil. Yang ketiga, orang yang terdolimi. Saudaraku, pada waktu siang hari kita berpuasa, kemudian kita juga sholat di mana adzan dikumandangkan. Kita berdoa sewaktu antara adzan hingga iqamah. Masya Allah, mustajabahnya bertingkat. Puasa sudah mudah Allah untuk mengabulkan. Waktu antara adzan hingga iqamah juga waktu mengabulkan. Oleh karena itu, sekali lagi, tentang sholat 5 waktu jangan diabaikan. Jangan sampai tidak berjamaah di mana ada adzan dikumandangkan. Kemudian saudaraku sekalian, pemimpin yang adil diterima, diijabahi doanya. Setiap kita adalah pemimpin. Seorang bapak pemimpin bagi keluarganya, seorang ibu pemimpin bagi rumah tangganya. Kita diri sendiri ini adalah pemimpin bagi diri kita. Pemimpin adalah seorang yang memanage, menjadi pengatur apa yang dibutuhkan, apa yang dihindari. Untuk itu ya, kita pemimpin kalau seorang bapak itu mengatur keluarganya. Misalkan tentang amalan-amalan yang perlu dipatuhi, dilakukan dalam bulan puasa. Itu perlu seorang bapak juga memimpin keluarganya. Tentang sholat jamaah, tentang tutur katanya, tentang tingkah laku yang lain, harus kita perhatikan agar betul-betul menjadi nilai ibadah yang sangat bermakna. Saudaraku, itu penting dalam menata keluarga. Seorang ibu juga demikian. Berpuasa bukan berarti berenak-enak di dalam rumah. Anak kita biarkan untuk suka tidur siang ya, karena puasa kita kasihan, tidak disuruh membantu urusan rumah tangga. Itu keliru. Setidak-tidaknya dalam ibadah, anak-anak kita juga harus kita beri contoh untuk membaca Al-Quran, agar anak-anak kita terbiasa pada hari-hari siang maupun malam yang waktu longgar bisa memanfaatkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Jangan lupa
pada menjelang waktu-waktu sholat hadir itu juga dipersiapkan agar bisa sholat berjamaah kemana masjid yang ada adzan itu. Saudaraku, terus kemudian yang ketiga tadi, saudaraku sekalian, doa yang mustajabah itu juga al-madlum, orang yang didolimi. Saudaraku, kita ini semuanya memiliki mobilitas yang beraneka ragam. Tidak lepas kemana-mana membutuhkan sarana untuk transportasi, dan kita melakukan perjalanan di tempat-tempat lalu lintas umum. Pemirsa UPIN TV yang saya muliakan, yang saya hormati, dalam berlalu lintas kita punya pengalaman tersendiri. Sekarang lewat anjuran pemerintah, ciki polisi, setiap kendaraan khususnya sepeda motor siang maupun malam lampu harus hidupkan, siang maupun malam. Nah, banyak sekali sekarang ini kalau kita berlalu lintas orang-orang atau kendaraan-kendaraan yang tidak memenuhi aturan itu. Jangan dikira orang yang tidak memenuhi aturan itu tidak mengganggu orang lain. Kalau zalim kita pahami bahwasanya orang itu tidak menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Kebalikannya, zalim itu adil. Orang yang adil, seluruh sepeda motornya, seluruh mobilnya akan diamati, sudah berfungsi, masih berfungsi atau tidak. Kalau sudah berfungsi dari yang sebenarnya, syukur alhamdulillah bisa dipakai. Kalau belum berfungsi, segera diperbaiki agar menjadi berfungsi. Contoh ya, agar kita tidak zalim, kita puasa kita juga tidak ternoda oleh perbuatan yang zalim itu adalah lampu belakang. Kalau kita melihat sekarang ini tidak ada sepeda jelek loh. Sepeda motor itu rata-rata bagus-bagus, keluaran terbaru. Tetapi tidak sedikit lampu belakang itu yang mati. Saya yakin itu bukan mati karena putus bolamnya, tetapi memang dimatikan. Tidak tahu maksudnya apa anak-anak kita. Bahkan dengan aturan baru tempo hari, polisi tidak ada mentilang di jalan. Sekarang banyak sepeda motor itu yang nomor polisi di belakangnya dilepas. Jelas dia punya etikat buruk untuk berlalu lintas. Ini juga kezaliman. Coba bayangkan kalau yang di belakang Anda yang lampunya tidak hidup itu adalah orang-orang yang seusia saya, 60 tahun ke atas, naik semuanya ke atas ya. Itu tidak cepat-cepat bisa merespon kalau ada lampu mati di depannya. Apalagi lalu lintas sekarang itu sangat padat. Nah, itu perlu jaga akhlak kita di jalan. Tutur kata kita, tingkah laku kita, dalam kita juga menggunakan kendaraan itu jangan sampai mendolimi orang lain. Bisa Anda bayangkan kalau seandainya kita dolim dengan lampu yang mati, atau lampu sebaliknya, ada anak-anak kita, remaja kita menggantikan lampu belakang itu dengan flektor yang putih ya, zaman kemudian mika yang putih, akhirnya sewaktu kendaraan itu direm, belakangnya bersinar sangat terang, maka orang yang ada di belakangnya menjadi silau, sangat mungkin akan menabrak kendaraan di depannya. Kalau suatu saat terjadi
terjadi semacam itu, dan itu kepada anak kita yang mendolimi orang tadi. Terus orang tadi betul-betul merasa terdolimi, sengsara, berdoa, bagaimana nasibnya anak kita? Muga-muga anak itu tadi nanti begini-begini, naudzubillah. Itu bisa jadi kalau anak atau orang yang di belakangnya terdolimi atas lampu yang tidak hidup tadi akan mengutarakan doa yang tidak baik untuk orang lain. Sangat mungkin. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, jangan sampai kita berpuasa mencari pahala, mencari ampunan, tetapi kita dolim pada orang lain. Termasuk saudaraku sekalian, saat ini di Kota Malang masih hujan cukup lebat. Betapa orang-orang yang dekat dengan sungai, dekat dengan parit, merasa tidak bersalah membuang sampah di kali maupun di parit. Bahkan waktu kami ikut rapat bersama pejabat kota, wali kota mengatakan sampai kasur-kasur itu, bantal, ada yang dibuang di kali, naudzubillah. Sementara kali-kali atau saluran air di kota sudah semakin sempit, maka banjir terjadi di mana-mana. Bayangkan kalau sampah-sampah itu nanti menutup gorong-gorong. Setelah menutup gorong-gorong terjadi banjir di mana-mana. Banyak orang terdolimi setelah diperiksa, ternyata sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat yang tidak disiplin. Itu namanya perbuatan dolim. Orang yang dolim ini kelak kemudian hari akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Sehingga apabila dia punya amal kebaikan, oleh Allah diambil amal kebaikannya, pahala diberikan pada orang yang didolimi. Kalau kayak perbuatan tentang lampu kendaraan, perbuatan tentang pembuangan sampah yang dirugikan orang banyak, maka orang yang menuntut pada Allah didolimi atas perbuatannya itu banyak sekali. Akhirnya apa? Orang yang berbuat dolim tadi akan menjadi orang yang muflis. Rasulullah bertanya, tahukah kamu tentang orang yang muflis? Para sahabat menjawab, orang yang muflis itu orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Ternyata keliru. Orang yang muflis itu adalah orang yang merasa punya amal ibadah yang banyak, gampangnya merasa punya ganjaran yang banyak. Akan tetapi ternyata kelak kemudian hari nanti ganjaran atau pahala yang banyak, amal yang banyak itu ditagih oleh orang-orang yang didolimi. Ya Allah, si fulan dan sebagainya pernah berbuat dolim kepadaku. Karena apa? Dia menggunakan kendaraan bermotor, lampunya tidak hidup, sehingga kami kecelakaan atas dia. Karena dia membuang sampah tidak pada tempatnya, akhirnya terjadilah banjir dan kami sekeluar terpaksa harus mengungsi. Atau karena saluran air tertutupi oleh sampah-sampah yang dia buang, akhirnya mendatangkan penyakit di daerah masyarakat kami. Terjadi banyak penyakit, berbagai macam penyakit perut, penyakit diare muncul. Nah, oleh karena itu ya Allah, kami minta ya, tebusannya dosa yang kami miliki berikan pada mereka, dan amal kebaikan mereka, ibadah mereka, pahala mereka saya minta untuk diberikan kami. Sehingga saudaraku sekalian, Rasul mengatakan dialah orang yang muflis, orang yang bangkrut. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak akan menjadi orang bangkrut semacam itu. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.